semuanya, ketemu lagi nih di channel aku. Nah, oke, kali ini aku mau sharing. Kemarin kan aku habis experience, aku bikin paspor ya ke konsulat. Aku ganti paspor yang untuk 10 tahun kan. Kemarin itu paspor aku cuma 5 tahun dan sudah habis masa berlakunya, dan aku tuh happy banget. Sekarang itu bisa ganti yang 10 tahun. Jadi aku tuh nggak usah bolak-balik ke konsulat atau bikin gitu ya. Nah, ini aku kasih tip aja buat teman-teman yang gimana sih bikin paspor tahun 2024 ini di Hong Kong ya, di KJRI Hong Kong. Sebenarnya informasinya udah banyak tapi is okay ya gitu. Itu kan experience aku gitu ya, gimana caranya. Yang pertama, teman-teman harus menginstal dulu layanan KJRI Hong Kong ya, layanan KJRI Hong Kong itu di HP ya, layanan KJRI-nya. Nah, itu setelah teman-teman diinstal ya, di situ langsung saja booking di press booking online ya gitu ya. Nah, di situ diisi pakai akun, pakai nama kita, terus nomor paspor dan sebagainya, lalu next ya. Nanti di situ kita disuruh milih tempat di mana kita mau bikin paspor, kita klik aja, langsung kita milih tanggal. Nah, ini milih tanggal ini biasanya kita terlalu penuh ya, jadi kan biasanya kan di situ akan ada tulisan kalau warnanya biru itu berarti tempatnya masih kosong, kalau warna brown atau coklat itu sudah penuh. Nah, biasanya itu udah penuh semua nih. Experience aku nih, aku bikin paspor tuh bulan Mei ya, tapi aku tuh Maret bulan Maret awal itu udah penuh ya, jadi mau nggak mau aku harus pencet next ya gitu ya. Nah, setelah aku pencet next, aku dapetnya di bulan aku dapet itu di bulan Mei gitu, tanggal 14 gitu ya. Jadi teman-teman disarankan untuk misalkan paspornya udah mau habis berapa bulan lagi, harus coba diinstal itu, kalau bisa booking, cepet booking gitu biar nggak penuh. Nah, tapi seandainya penuh, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman datang aja ke konsulat, ke KJRI, nanti bakal dibantu booking sama stafnya ya, karena kan mereka memahami kalau paspor kita sudah mau habis. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke KJRI, bilang nanti dibookingkan gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa langsung datang kayak gitu, nggak bisa ya, harus melalui booking terlebih dahulu. Jadi teman-teman diinstal saja aplikasinya pelayanan KJRI Hong Kong ya, nanti di situ langsung kita isi aja gitu ya. Nah, nanti setelah kita mendapatkan pencet tanggal yang biru tadi, yang kapan kita datang, langsung maka kita akan berhasil. Ya udah, nanti kita akan datang tanggal itu gitu ya. Nah, teman-teman nggak biasanya di situ sudah ada ya persyaratannya apa aja kayak gitu, di situ ada. Tapi teman-teman kan mungkin sibuk, kadang ada yang belum sempat baca, atau juga itu ongkosnya bayarnya cuma 200 dolar Hong Kong ya, 400 lebih kalau uang Indo gitu ya. Nah, itu setelah itu nanti kita pas tanggal kedatangan booking itu kita datang. Nah, kita sudah membawa persyaratannya itu fotokopi Hongkong ID. Jadi Hongkong ID itu fotokopinya aja ya, nggak pakai Hongkong ID asli. Ingat, Hongkong ID itu adalah milik pemerintah Hongkong, jadi pemerintah Indonesia nggak mempergunakan kecuali hanya fotokopinya aja. Lalu fotokopi paspor di bagian depan, dokumen biodata kita. Lalu di bagian visa yang besar, visa dari imigrasi, kontrak kerja, visa yang dari imigrasi itu loh, yang dulu waktu kita tanda tangan kontrak kita dapatkan gede itu. Nah, dan juga visa kalau teman-teman exit ya, visa kecil kayak gitu ya di paspor. Nah, itu juga di fotokopi. Dan juga kontrak kerja kita. Nah, ingat, kontrak kerja kita tuh fotokopinya harus satu lembar, jadi jumlahnya 4 lembar ya. Kemarin aku salah, aku bikin cuma dua lembar gandeng gitu, jadinya jadi cuma 2 lembar. Itu KJRI suruh aku foto lagi ya, satu lembar sampai 4 lembar. Nah, itu ya. Nah, setelah itunya semuanya sudah oke, kita antri aja ya. Kita antri di bagian pengecekan dokumen yang pertama. Pengecekan dokumen yang pertama ada dua konter ya. Nanti kita akan dicek apakah benar dokumen yang kita bawa itu ya. Kalau sudah oke, maka kita akan dikasih kertas kecil. Kertas kecil ini kita bawa ke Bank BNI ya. Sekarang bayarnya langsung ke Bank BNI. Nah, setelah kita bayar ke Bank BNI, maka di situ ada tulisnya paid ya. Apa itu berarti kita sudah lunas. Kita kembali lagi ke konsulat. Nah, kan di kertas kecil tadi kan udah ada ya. Sekarang counter ini lagi melayani nomor 1. Nah, tadi kan udah dikasih tahu. Nah, setelah kita bayar ke KJRI, kita duduk di kursi nunggu ya. Nanti akan ada panggilan atau akan di screen itu akan ada
apa namanya, urutan kita ya. Nah nanti setelah kita bayar, kita nunggu di kursi itu tadi, kita tinggal lihat screen, nanti biodata kita kalau sesuai dengan urutan kecil tadi itu, tiket kecil kita dilayani. Contohnya aku nomor 7, jadi nomor 7 udah aku pergi ke counter nomor 1, kan di situ ada kan uh, uh, aku dapat undian dapat nomor urut 007 di counter 2. Jadi pas di TV screen tuh ada 007 di counter 1, ya aku nyari aja counter 1. Nah datang ke situ, biasa kita yang sopan ya, kita selamat pagi, meskipun kita TKI kita harus sopan ya gitu ya. Nah di situ kita bilang, setelah itu nanti kita menyerahkan dokumen kita, nanti sama stafnya bakal dicek dokumen-dokumen kita, dicocokkan dengan di komputer ya. Di komputer, kalau di depan tadi kan cuma pengecekan secara formalitas saja ya, universal gitu ya. Nah kalau ini langsung dicek di komputer ya, langsung kayak dihubungkan di komputer bla blanya itu ya. Nanti setelah oke, nggak lama kok, nggak ada 5 menit, baru kita nunggu bagian foto di samping ya. Fotonya itu langsung di situ gitu ya, pakai komputer, pakai kamera langsung nyambung ke komputer gitu ya, kayak berhubungan dengan data kita tadi ini ya. Nah ini teman-teman, kalau foto nih aku kasih tahu. Nah teman-teman, kalau yang aku kemarin kan pakai poni kayak gini, terus aku tuh tanya, Pak aku boleh pakai poni nggak? Katanya jangan, itu alisnya dia harus dikelihatin ya, alisnya dia harus dikelihatin. Nah jadi aku kemarin waktu foto kayak gini. Nah jadi ini kuping ini juga harus dikelihatin ini, tapi nggak boleh pakai tindian ya, karena aku pakai tindian ini. Nah terus di sini juga aku nggak boleh. Nah kalau anting ini giwang boleh, tapi kalau tindian yang aneh-aneh itu nggak boleh, jadi disuruh lepas gitu ya. Terus ini harus dikelihatin ini alis ini. Nah kalau bisa, kalau kita kan ada kaca, nah kita dirapikan dulu ya gitu. Nah di situ kalau teman-teman pakai jilbab nggak apa-apa, bajunya juga bebas, teman-teman pakai jilbab, pakai baju bebas nggak apa-apa. Yang penting kalau teman-teman jilbaban harus dikelihatin ininya ya, di sini jangan ditutup bagian mata ini. Nah terutama di bagian alis ini ya gitu ya, jadi harus dilihat, jadi harus kelihatan di bagian alis nih. Nah kayak gini, jadi kalau kita jilbaban gini ya, nah bulat kayak gini. Nah itu kayak gitu kemarin dari KJRI gitu caranya, kasih info, kasih kita pengetahuannya gitu. Nah setelah foto ya udah, setelah kita difoto, kita disuruh sidik jari itu yang bagian kanan ya. Yang pertama ini bagian jari manis, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, jempol ya. Nah setelah itu ya udah, itu aja, yang sebelah kiri nggak usah gitu ya. Setelah itu udah selesai pembuatan paspor kita, perekaman dokumen dan juga foto kita tuh sudah oke. Kita tinggal bilang terima kasih aja, kita permisi, sudah selesai. Cepet banget ya, itu aku bikin tanggal 14, tanggal 20 sudah jadi sekitar 6 hari ya gitu ya, jadi cepet banget. Nah itu teman-teman caranya kalau kita bikin paspor tahun 2024. Jadi teman-teman harus install terlebih dahulu dan booking online, dan caranya mudah banget, nanti nggak usah bingung ya. Nanti bakal sebelum waktu kita baris tuh bakal dikasih tahu ya sama stafnya, caranya harus baris di sini dulu, dicek, setelah cek baru dikasih formulir bayar ke Bank Mandiri, terus duduk di kursi kuning, terus nunggu panggilan, terus foto, sudah gitu aja. Oke teman-teman, sekian dulu sharing-sharing dari aku bagaimana cara bikin paspor di tahun 2024. Sampai ketemu lagi di next video. Bye.